Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam talk show Andi Academy, di mana setiap hari Jumat kita akan berdiskusi bersama dengan PGRI seputar hal-hal atau permasalahan di dunia pendidikan di Indonesia beserta dengan inovasi-inovasi di dalamnya. Dan pada hari ini seperti biasa telah hadir bersama kita dari pengurus besar PGRI. Beliau adalah Ketua PGRI Smart and Learning Character Center, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit. Selamat siang Prof. Halo. Halo, selamat siang Prof. Eko, apa Selamat kabar? siang Mbak Dwinita, apa kabar? Ya, kabar baik tuh. Puji Tuhan tuh. Nah, ini kita akan berdiskusi bersama. Ini menarik sekali. Tema kita hari ini project based learning. Nah, atau pembelajaran berbasis project. Mungkin di sebagian besar sekolah-sekolah Indonesia, Bapak Ibu guru telah mulai menerapkan pembelajaran berbasis project ini ya, Prof ya. Nah, Ya, sebagian mungkin juga masih ragu-ragu. Nah, tugas kita hari ini adalah mendiskusikan hal ini tentang project based learning ini. Bagaimana metode pembelajaran ini dapat kita terapkan di pembelajaran anak didik atau peserta didik kita hari-hari ini. Nah, apa yang membedakan ini dengan metode konvensional tentunya? Banyak yang mempertanyakan apakah akan ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pencapaian uh, sasaran nantinya, Prof. Nah, silahkan Prof mungkin bisa ya, menjelaskan lebih dahulu tentang project based learning ini atau pembelajaran berbasis proyek ini. Silahkan, Prof. ya baik. Jadi awalnya dulu itu kan ketika ada banyak kritikan bahwa Indonesia itu model pendidikannya terlalu banyak menghafal, terlalu banyak kognitif sifatnya. Semua yang terkait dengan pikiran, keterampilannya kurang begitu. Sementara berdasarkan hasil dari kebutuhan abad ke-21, itu individu yang dibutuhkan tuh katanya harus memiliki 4 soft skill utama. 4 soft skill utama itu adalah communication, collaboration, creativity, dan critical thinking yang dikenal dengan 4C. Ya, jadi soft skillnya terkait dengan communication, collaboration, creative thinking, dan critical thinking dan creativity. Nah, artinya apa? Karena itu dibutuhkan untuk bisa memasuki abad ke-21 dengan baik, maka pendidik harus mempersiapkan siswa-siswi agar ketika dia digembleng di bangku pendidikan formal, sudah terbiasa atau memiliki bekal kompetensi berupa komunikasi, kolaborasi, creativity, dan critical thinking. Nah, orang mulai berpikir gimana caranya agar siswa-siswa itu mulai bisa memiliki keempat C kompetensi itu dan mulai mengasahnya. Nah, disitulah maka orang mulai mencari metode pembelajaran yang paling sesuai. Dan salah satu yang dianggap paling sesuai dan efektif adalah project based learning. Ya, apa itu sebenarnya project based learning yang dimaksud di sini? Project based learning itu yang dimaksud di sini adalah model pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa, di mana siswa belajar melalui aktif bereksplorasi untuk menyelesaikan proyek nyata ya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena apa? Karena biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, itu seseorang atau individu harus bekerja sama dalam kelompok, dalam tim. Nah, karena mereka bekerja sama di dalam tim, maka harapannya adalah terjadi apa namanya penempaan kompetensi komunikasi dan kolaborasi. Karena mereka harus saling bicara, harus saling sharing, harus saling diskusi, harus bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, karena dibatasi oleh waktu, ya dibatasi oleh biaya, ya dibatasi oleh ruang lingkup yang ingin dikerjakan,
Maka mau tidak mau, orang yang berada dalam tim itu harus kreatif, harus inovatif. Nah, jadi dengan menjalani project based learning ini secara tidak langsung, siswa-siswi ditanam kompetensi 4C-nya. Nah, proyek apa saja? Nah, proyek ini dianggapkan proyek yang relevan dengan kondisi sekitar, sesuai dengan usia peserta didik. Jadi misalnya dari anak-anak kecil tuh proyek membuat ini apa namanya bikin masakan yang enak, ya bikin masakan yang enak terus ditata menjadi kayak nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng itu kan dalamnya banyak macam-macam ya, sehingga harus kerjasama antara mereka. Siapa yang anak nasi, siapa yang bikin sambal goreng ati, siapa yang menghiasnya nanti, dan lain sebagainya. Sampai ada yang sampai membuat prototipe alat. Jadi misalnya adalah alat untuk mendeteksi apakah sampah itu sudah penuh di tempatnya sehingga harus secara otomatis memberitahukan orang yang di sekitarnya bahwa sampah sudah penuh, tempat sampah sudah penuh dan siap diambil. Nah, itu adalah proyek membuat prototipe. Biasanya itu untuk anak-anak SMP atau SMA. Itu Bapak Ibu. Jadi project based learning adalah model pembelajaran yang dipakai untuk memastikan anak-anak kita teroles kompetensi 4C yang dibutuhkan di abad ke-21. Baik, terima kasih Prof. Kalau tadi Prof sudah banyak menjelaskan terutama dari sisi anak-anak. Nah, sekarang dari sisi Bapak Ibu guru, karena memang di Talksa atau podcast kita hari ini memang paling banyak audiens kita adalah Bapak Ibu guru di seluruh tanah Ya. air. Nah, tantangan utamanya apa untuk Bapak Ibu guru paling banyak Nah, di Indonesia untuk menerapkan project based learning ini? oke. Tantangannya adalah Bapak Ibu guru harus tahu langkah-langkah mengimplementasikan project based learning. Langkahnya itu ada 6, Bapak Ibu guru ya. Pertama adalah menentukan dulu masalah apa yang akan diselesaikan melalui project. Nah, masalah ini paling bagus adalah dengan cara merumuskan tantangan atau pertanyaan yang menarik dan bermakna bagi siswa. Misalnya, membangun miniatur kota. Wah, jadi seandainya mereka jadi pemerintah, kota itu mau dibangun kayak apa? Bikin kotak-kotak pakai kardus sehingga kotanya menjadi kota modern. Atau apa? Sorry, membuat film dokumenter mengenai hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya ketika masa perjuangan misalnya atau ketika Indonesia apa memenangkan suatu kompetisi internasional misalnya mereka membuat film dokumenternya atau mengenai film dokumenter tokoh-tokoh terkemuka yang ada di Republik ini mereka membuat itu. Jadi itu tantangan atau proyeknya. Jadi seorang pendidik harus peka terhadap apa yang sedang tren di sekitarnya. Ya, bahkan sekarang saya lihat ada yang proyeknya apa? Membuat koreografer tari-tarian supaya kayak itu apa? Kayak BTS dan Blackpink dan teman-temannya itu gitu ya. Nah, kalau sudah baru guru-guru atau pendidik memberikan ilmu kepada siswa gimana caranya merencanakan sebuah proyek. Ya, proyek itu biasanya perencanaannya adalah dimulai dari menentukan apa ruang lingkupnya, apa hasil yang ingin dicapai, tujuannya apa, deliverable-nya apa. Habis itu membuat proses-prosesnya, tata kala waktunya seperti apa, biaya yang dibutuhkan seperti apa, siapa nanti akan bertanggung jawab terhadap proses yang mana, urut-urutannya proses seperti apa, cara memantaunya bagaimana. Nah, itu namanya perencanaan proyek. Baru yang ketiga, ketika proyek berjalan, kita sebagai pendidik harus berfungsi sebagai pendamping, berfungsi sebagai quality assurance. Kita lihat seandainya ada anak-anak kita yang mengalami masalah di tengah proyek, misalnya terlambat proyeknya atau kekurangan biayanya. Nah, disitulah kita memberikan
masukan, kita memberikan intervensi untuk membantu memecahkan masalah itu. Yaitu langkah ketiga ketika pelaksanaan. Ya, setelah itu baru kita menilai hasil dari prosesnya dulu ya. Proses anak-anak itu kita nilai bagaimana mereka berkolaborasi, bekerja sama. Karena dalam proyek itu yang penting komunikasi. Jangan sampai ada yang kerja cuma satu orang, yang lain diem aja. Ya, atau ada satu dua orang yang mendominasi pengerjaan proyek, tidak memperhatikan teman-teman satu kelompoknya. Karena kita ingin menanamkan sifat kolaborasi, maka itu harus kita juga ajarkan. Baru yang kelima, ketika mereka mempresentasikan hasil dari proyek itu, kita melakukan evaluasi dan memberikan feedback. Langkah keenam yang paling penting adalah berdasarkan pengalaman proyek itu, pendidik harus memimpin siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Apa yang bisa diperbaiki? Pelajaran apa yang mereka dapat dari sana? Ketika mengalami kesulitan, apa yang mereka lakukan? Di situ mereka melakukan sharing dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus diketahui oleh pendidik, tahap-tahap implementasi project based learning. Gitu, Mbak Dwinita. Baik, terima kasih Prof. Kalau tadi sudah untuk tahap-tahapnya, saya jadi ingat mungkin ini yang perlu diperhatikan adalah tahap evaluasi dan refleksi ya, karena setiap kali proyek selesai itu hanya berhenti pada siswa membuat laporan kemudian selesai, Ya, tidak dievaluasi atau direfleksikan. Terima kasih Prof masukannya. Nah, ini ada pertanyaan menarik Prof. Yang ditanyakan apakah semua mata pelajaran bisa memakai metode ini atau harus blending atau dicampur dengan pelajaran lain agar project based learning ini bisa dijalankan. Silahkan Prof. ya. Karena tujuan awal proyek itu adalah untuk mencapai soft skill yang 4C tadi, maka tentu saja pelaksanaannya bisa dalam beragam konteks. Ya, kalau kita punya tujuan salah satunya membiasakan anak-anak kita itu berpikir lintas disiplin atau interdisipliner, maka kita bisa membuat pendekatan proyek yang lintas mata pelajaran. Nah, itu jika kita memiliki tujuan tadi, agar anak-anak berpikirnya itu interdisipliner. Tapi ada juga yang proyek dipakai untuk tujuan mendalami satu topik bahasan tertentu. Ya, jadi misalnya kita ingin mendalami mengenai bagaimana sih air itu bekerja dalam fisika fluida misalnya, maka proyek yang dibuat adalah proyek yang dalam di satu bidang tertentu atau satu topik bahasan tertentu. Jadi sifatnya itu sangat agile tergantung konteksnya. Tujuannya apa yang ingin dicapai. Karena project based learning itu bukan tujuan. Itu alat mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa, maka model projectnya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu Bapak Ibu, jadi bisa sendiri, bisa cross lintas disiplin, bahkan bisa digabung juga dengan ekstrakurikuler misalnya atau co-kurikuler itu bisa juga. Demikian Mbak Dwi. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari teman kita nih, Om Jai, dari Pak Wijaya Kusuma. Prof, bagaimana cara menyusun tugas siswa yang menarik sehingga dikerjakan siswa dengan penuh kegembiraan? Ini pertanyaannya sederhana, tapi mungkin ini mewakili banyak pihak, karena seringkali siswa itu dapat tugas kan malah terbeban, Prof. Nah, gimana caranya ini? Salah satu guru-guru yang harus dimiliki saat ini adalah bersifat empati pada siswa didiknya. Empati itu bukan hanya berpikir bahwa seandainya kita jadi mereka itu harus ngapain, tidak. Tapi kita mencoba menaruh posisi kita seolah-olah kita itu siswa. Kita harus tahu apa yang sedang menjadi minat mereka hari ini. Apa yang sedang tren di luar sana. Apa yang sedang rame. Apa yang sedang anak-anak berbicarakan dari hari ke hari gitu ya. Nah itu yang paling penting. Jadi misalnya sekarang anak-anak semua lagi seneng ngomongin musik misalnya.
Ayo kita bikin project yang berkaitan dengan musik, membuat lagu, membuat festival, membuat lomba musik, membuat apa acara band-bandan gitu ya. Nah, itu akan menarik bagi mereka. Atau mungkin yang lagi ngetren adalah olahraga sepak bola misalnya. Karena Piala Inggris lagi terjadi. Ya, atau piala apa lagi terjadi. Bisa mereka membuat project, membuat kompetisi futsal di tempat mereka berada, di desanya kek, di rumahnya kek, ya di mana gitu ya. Nah, atau yang saya bilang tadi, anak-anak sekarang pada sedang lagi bikin eh, film dokumenter pendek-pendek yang kayak iklannya drama Korea misalnya ya. Ya suruh mereka bikin project itu. Saya yakin ya apapun project itu kalau relevan dengan kehidupan anak-anak sekarang, maka mereka akan senang mengerjakannya. Karena itulah kehidupan mereka setiap hari. Kayak anak saya. Anak saya yang ketiga itu senengannya adalah ngedance gitu ya. Dan dia senang tuh ngedance apa saja. Mau dance modern, dance Jawa, dance Sumatera, tari-tari tradisional senang. Nah, proyek yang cocok untuk dia kalau disuruh dia mengkoreografikan sebuah tari yang menggabungkan antara Indonesia dengan negara lain misalnya. Jadi tariannya ada sedikit tari Jawanya, ada sedikit tari Balinya, ada sedikit gaya tarian di Thailand, ada sedikit tarian di Korea. Wah, seneng banget dia bikin tarian itu. Dia cari, dia riset, dia eksplorasi dan lain sebagainya. Sementara anak saya yang kedua itu senangannya menggambar. Senangannya dengan hal-hal yang sifatnya animasi. Dan proyek dia paling senang adalah kalau dikasih proyek membuat komik, membuat poster sosialisasi agar orang lebih sadar dengan kelingkungan. Wah, dia senang kalau dikasih proyek kayak gitu. Sementara anak saya yang terakhir, dia masih kecil senangannya coding. Wah, ya sudah, bikin project yang bisa berkaitan dengan coding. Nah, yang dia sekarang lagi bikin tuh adalah project 4 sehat 5 sempurna. Dia pilih-pilih gambar-gambar dicampur di satu piring, nanti piringnya dicek udah 4 sehat 5 sempurna belum. Ah, ya. Jadi satu-satunya cara Om J adalah pendidik harus tahu dunia peserta didiknya. Bukankah dalam prinsip pendidikan ada satu prinsip utama yaitu pendidik harus tahu karakteristik peserta didik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jadi menarik ya, pendidik harus tahu karakter peserta didik dan juga proyek yang relevan dan relate ya dengan peserta didik saat ini. Nah, kalau peserta didiknya punya minat macam-macam gimana ini Prof? Misal satu kelas ada Ya, nggak 22 apa-apa. anak. Bikin. Nah, tapi ini ada satu yang penting apa? Harus berkelompok. Ya, bukan. Kalau boleh ada yang namanya personal project, tapi konteks project based learning yang dimaksud di sini agar ada kolaborasi. Nah, dibikinlah kelompok-kelompok tergrup-grup itu. Ya tentu saja setiap orang akan dicari yang paling ini ya, yang paling deket minatnya. Atau dibalik Mbak Dwi, biarkan mereka Anda bikin kelompok dulu, kemudian mereka memilih sendiri proyeknya. Nah, di situ waktu memilih proyek udah merupakan pendidikan itu sendiri kan? Mereka kan saling diskusi. Mereka saling mencoba mendengarkan ide kawannya. Kemudian mereka bersepakat. Nah, menentukan proyek aja sudah merupakan suatu apa namanya interaksi yang sangat berguna bagi anak-anak kita. Jadi biarkan mereka yang menentukan. Ya sebab kalau gurunya yang menentukan, kadang-kadang roaming katanya. Ya, gurunya memberikan tugas kayak zaman waktu dia kecil dulu. Anak-anak bingung apa hubungannya dengan saya sekarang. Gitu, Mbak Dwi. Ya, baik, menarik sekali. Nah, mungkin ini selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Padahal tadi saya masih mau pengen nyambung pertanyaan, tapi ternyata waktunya hampir habis, Prof. Nah, Nggak yang kerasa terakhir, ya. iya, udah hampir 30 menit. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa dalam penerapan project based learning di sekolah-sekolah di Indonesia, Prof. Nah, kembali Ya, lagi yang ada tadi dua yang kita evaluasi. nilai. Ada dua yang kita nilai. Hasil dari proyek itu dengan
prosesnya itu sendiri. Kenapa prosesnya juga penting? Karena masih ingat kan, kita ingin agar anak-anak itu mau berkomunikasi dan berkolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi itu biasanya terlihat ketika kita mengobservasi bagaimana mereka melaksanakan proses. Sementara 2C yang satu duanya lagi yaitu creativity dan critical thinking itu biasanya terlihat dengan hasil dari proyek yang mereka perlihatkan kepada kita. Cuman satu yang harus diingat pendidik ya, tidak selalu anak-anak itu berhasil membuat target atau membuat output yang sudah dirancang sebelum. Dan banyak pendidik yang menganggap bahwa itu adalah kegagalan mereka. Nah, di sini kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Jangankan di kelas. Dalam dunia nyata, banyak sekali proyek itu yang selesainya tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat biaya, tidak tepat kualitas, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bukan masalah tidak berhasil apa tidak, tapi pelajaran apa yang ditarik dari kegagalan tersebut. Nah, kalau anak-anak bisa merefleksikan kenapa mereka gagal, apa yang menyebabkan mereka gagal, dan mereka berhasil menganalisis itu, kalau saya jadi pendidiknya, saya tetap memberikan nilai baik kepada yang bersangkutan karena dia belajar dari pengalaman secara nyata. Begitu, Mbak Dwi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Menarik sekali. Jadi, tidak bisa hanya dinilai dari hasilnya saja, tapi juga harus menghargai prosesnya dan juga pelajaran apa yang didapat oleh selama kan proyek tersebut ya. Terima Iya, kasih dan banyak. satu lagi saya Ya, lupa, Mbak Dudita. Satu gimana? lagi. Ya, Untuk memastikan bahwa tidak ada yang ngerjain sendiri yang lain ditinggal, salah satu instrumennya adalah mereka nanti bisa saling menilai kawannya dalam satu grup. Apakah dia dibantu ketika kesulitan? Apakah dia dilibatkan dalam proyek? Nah, itu bagian dari penilaian juga untuk memastikan bahwa semua terlibat, tidak ada yang mendominasi, tapi semua menjalankan tugas sesuai dengan peran yang sudah mereka sepakati bersama. Itu Pak tambahannya. oke, menarik. Jadi nilai juga ya untuk memastikan bahwa semuanya ikut berkontribusi. Nah, baik. Prof, jadi memang based learning ini sangat menarik ya untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar di Indonesia, dan semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita bagikan hari ini juga dapat memperluas di tanah air. Dan bagi Bapak Ibu pemirsa tertinggal program atau akan mengikuti RI di setiap hari Jumat bersama dengan Profesor Dr. akan diskusi bersama tentang metode-metode pembelajaran dan banyak hal di seputar pendidikan di tanah air. Baik Prof, terima kasih kami ucapkan atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan dalam diskusi singkat kita hari ini, dan sampai jumpa di acara kita berikutnya. Terima menyaksikan ini dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.